Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Suaranya belum kedengaran nih. Katakan shalom. Haleluya.
Boleh saya undang kita bangkit berdiri, kasih jabat tangan satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Saya percaya kita adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Bukti kasih Tuhan bagi kita, kita boleh ada sampai hari ini dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Amin, puji nama Tuhan. So pagi hari ini berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki untuk Tuhan kita. Juru selamat kita, penebus kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita satukan hati kita. Kita minta Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di penghujung bulan Juli di tahun 2024. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian sembah kami. Hanya untuk memuliakan namamu, hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, mari pakai setiap kami ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, kami bawa sebagai dupa yang berbau harum Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tanpa Tuhan. Sebab itu ya Bapa, Engkau ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak terima pujian, layak terima penyembahan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang lebih indah Tuhan Yesus. Waktu kami datang kepadamu dan kami duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Engkaulah Yesus. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami Bapa. Satu-satunya pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari kita angkat suara kita sama-sama kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh penghibur, Kau pelindung kami Tuhan. Kau menara kekuatan bagi kami Bapa. Oh haleluya. Setiap memuji, tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyi dan bersoraklah, dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
selamanya Tuhan kami mengasihi-Mu. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat lagu ini dari awal sama-sama katakan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas Tuhan, kami tak berhenti menyembah-Mu. Oh, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Ini nyanyian kami ya Tuhan. Baginya pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Namamu, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah. Oh, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. kami bersorak Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the Sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Mari sekali lagi katakan shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the Ya King. benar Tuhan. Mountains bow down and
nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tetap angkat suaramu untuk sembah Tuhan. Yes Lord, jangan engkau buru-buru pergi dari hadirat. Saat ini dia sedang melawat kita, dia menjamah setiap kita satu persatu. Dia datang dari depan, di belakang sampai ke kanan dan ke kiri. Oh, tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari angkat suara kita sembah. Sembah apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi harapanmu, doa-doamu. Hari ini dia ada di tengah-tengah kita dan dia siap melakukan yang terbaik. Sebab dia sangat mengasihi kita. Lebih dari apapun di dunia ini. Kasihnya sungguh berlimpah-limpah dalam hidup kita. So, Bapak Ibu mari angkat suaramu. Saya memberikan waktu yang terbaik untuk kita sembah Tuhan. Engkau berhubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Oralabaya syakaralabalabalabalabalabalaba. Kiralabaya ralab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 al
Mari sama singer semua terus sembah. Sembah Tuhan, sembah. Oh haleluya. We worship you Lord God Jesus. Oh haleluya, haleluya. Di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat. Yes Lord Jesus, 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 Jesus. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Oh haleluya. Open heaven in this place. Surga terbuka bagi setiap kami ya Tuhan. Bagi kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Oh, thank you God. Sungguh hari-hari ini kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kaulah pengharapan bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Yes Lord. Thank you God. Mari sama-sama katakan. Angkat tangan. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Angkat tanganmu, katakan hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip. Yes Lord Jesus, you have broken every. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Oh haleluya. My living. Oh haleluya. Haleluya. Praise the one who Engkau yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. That has lost its grip. Oh you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Mari umat Tuhan kata haleluya. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me.
You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my Lord. Mari umat Tuhan saja katakan, ini keluar dari hati kami ya Tuhan. Haleluya. Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak ragukan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak ragukan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami ya Bapa. Oh haleluya Jesus. Mari sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Praise the one who set me free. Hallelujah. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan. Tidak ada Tuhan satupun yang terlewatkan, semuanya menerima lawatan Tuhan. Semua terima jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Biar kami bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara sudah dibebaskan oleh kuasa Tuhan? Seberapa banyak yang datang hari ini dengan sakit penyakit? Haleluya. Dengan sakit penyakit terima kesembuhan. Kesembuhan Tuhan nyatakan bagi kita. Yang datang dengan kelemahan tubuh, ada yang bersedih, berduka, banyak masalah, semuanya ya ada masalah. Tapi percaya hari ini kita terima kekuatan daripada Tuhan. Sebab Dialah pengharapan bagi kita. Katakan haleluya. Hey. Mari kita menari bagi Tuhan ya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti. Untuk apa saudara? Untuk bawaku lagi. Amin. Bersekutu damai, damai yang sejati. Mari sama-sama katakan. Oh, ku damba hadir-Mu. Amin. Oh, inilah rinduku Tuhan.
hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku. Kami mau ceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Biar kami menjadi umat-Mu yang setia Tuhan. Kami mau berdiam di dalam-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan. Hey. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, Katakan inilah rinduku. inilah rindu. Oh haleluya. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan Kau baik Tuhan. dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Katakan ajarku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yuk boleh tepuk tangan atas kepalamu katakan. Hidupku Suaranya Gaby Blok M belum kedengaran ya. Yang menerima kasih Tuhan lebih keras lagi suaranya. Amin. Katakan nafasku Tuhan. Oh haleluya. Kami mau menceritakan kasih-Mu Tuhan. Oh ajarku Tuhan. Oh haleluya. Mari sekali lagi katakan sungguh-sungguh. hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Oh ajarku Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari sekali lagi katakan ajarku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Oh Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami mau berdiam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya rindu kita semua menari dengan lagu ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Colek dulu kanan kirimu. Katakan ayo nari bagi Tuhan. Ayo memuji Tuhan. We praise to our God. Haleluya. Hey. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hey, praise in the valley. Praise in the mountain. Woo. I praise when I'm sure. Praise when I'm Mountain. Woo. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. Mari semua menyanyi bagi Tuhan. Praise is the water. My enemies drowning. Sama-sama katakan as long as I'm breathing. Mari angkat tangan. Hey, 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 hey. Praise the Lord, oh my soul. Praise.
a shout that brings Jericho down. Mari sama-sama sekali katakan. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Katakan praise. Praise the Lord, oh my soul. Haleluya. Kita sama-sama ya naikkan pujian ini. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, siap-siap. Praise goes your soul, friend. Praise goes your rain. Praise goes your rose and the faith in the grave. I praise goes your faithful. Praise goes your true. Praise goes there's nobody great. Sekali lagi katakan. I praise goes your soul, friend. Praise goes your rain. Praise goes your rose and the faith in the grave. I praise goes your faithful. Siap-siap kita akan puji Tuhan sekali lagi. There's nobody greater than you. The Lord, oh my soul. Jump, 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 jump. The Lord, Mari sekali lagi bagi Tuhan. the Lord, oh my praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep I won't be quiet. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise. Praise the Lord, oh my soul. Sekali lagi katakan. Praise the Lord, oh my soul. Haleluya. Haleluya. Sama-sama ya. Katakan let everything. Yang keras suara Gaby. Let everything. Let us spread. Praise the Lord. Praise the sekali lagi. Let everything. Let everything. Praise the bread. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the sekali lagi katakan. Let everything Let everything. that has bread. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tangannya boleh di atas sama-sama. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Say. Praise the Lord. Praise the Lord. Kami memuji Kau Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, cuma Tuhan saja katakan. Praise the Lord. Praise the Lord. Yang keras. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yuk sama-sama sekali lagi katakan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Hallelujah. We praise you God. Bapak Ibu tetap dalam posisi berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita pada pagi hari siang hari ini Tuhan Yesus, untuk kasih kebaikan Tuhan, untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau di tempat ini Tuhan.
meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui pujian kami di Tuhan, penyembahan kami di tempat ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan juga Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian pada pagi hari ini. Dari worship singer, pemandu OHP Tuhan, pemandu sound system, pendoa-pendoa siapa juga Tuhan Yesus, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan yang ikut ambil bagian. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan mereka Bapa. Mari Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui pelayanan mereka juga Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan Tuhan buat Engkau Tuhan. Banyak semakin dewasa di hadapan-Mu melalui iman percaya mereka kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir setia datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kehausan mereka untuk boleh mereka mengalami hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami rindu juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan jiwa-jiwa boleh dipenuhi di tempat ini Tuhan. Untuk bangku-bangku yang kosong kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk minggu depan boleh terisi dengan penuh Tuhan Yesus. Dengan sorak-soraya dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Keluarga lepas keluarga juga Tuhan. Anak-anak sekolah juga Tuhan, anak kuliah semua yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan Yesus. Engkau ikut campur semuanya di dalam pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban buat mereka semua pergumulan mereka Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini terkhusus Tuhan, buat gembala Tuhan, buat yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang telah Engkau kirimkan hamba-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pamiki kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman yang boleh disampaikan Tuhan Yesus pagi hari ini boleh menguatkan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Boleh mendewasakan kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Kami boleh lebih dekat lagi hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu dengan begitu gamblang boleh kami mengerti Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kemanapun melayani, banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Untuk tempat yang indah Tuhan Yesus. Tempat yang nyaman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau beri buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan gereja kami Bapa boleh menjadi dampak yang luar biasa Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada Engkau Tuhan. Sekeliling GBI Blok M semuanya Tuhan. Di bagian selatan ini Tuhan kami rindu Tuhan. Gereja kami membawa dampak yang luar biasa Tuhan. Pakai Tuhan bawa gembala kami Pak Edi Benyamin juga Tuhan beserta istri Tuhan. Wakil gembala Pak Sugi dengan istrinya juga Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk mengembalakan gereja ini Tuhan. Kami lihat Tuhan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran juga ada di gereja kami Tuhan. Pelipat gandaan ada di gereja kami melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga manajemen Blok M Square Tuhan. Dari manajemen yang paling tinggi juga Tuhan Yesus sampai yang paling terendah Tuhan Yesus. Terima kasih begitu juga tenan-tenan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka boleh dapat beribadah juga ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak. Bapak Insinyur Nikonio Toroharjo Tuhan Yesus. Dengan wakil gembala yang ada. Bapak Gembala Rayon 1 Bapak James Selo Pranoto. Dengan wakilnya Pak Edi juga Tuhan Yesus. Gembala di tempat ini, gembala-gembala kul juga yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau telah memilih Bapak. Engkau telah menetapkan Tuhan Yesus. Para gembala-gembala kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus berkati. Dimanapun melayani hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan banyak jiwa juga dimenangkan Tuhan Yesus. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran menyertainya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka melayani Bapa.
Berikan keunitian mereka Tuhan. Digebai Gatot Subroto Tuhan, dari yang paling atas sampai yang paling rendah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia Tuhan Yesus, terima kasih. Ada kami di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Hidup bergandengan tangan sesama dengan yang lain juga Tuhan Yesus. Terima kasih atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan demi pemulihan atas bangsa kami sedang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bangsa kami juga boleh Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Di akhir-akhir zaman ini kami boleh melihat revival atas bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati perekonomian bangsa kami. Pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Hasil buminya juga Tuhan Yesus Engkau berkati dengan berkelimpahan. Sehingga rakyat Indonesia hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Hidup dengan sejahtera juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden, wakilnya juga Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan para gubernur semuanya di 38 provinsi Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Anggota DPR sipil juga militer semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Mereka di dalam memerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Keputusan-keputusan yang daripadamu itu yang terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan ada pemilihan gubernur di setiap daerah Tuhan. Kami mohon kenyamanan yang daripadamu sehingga terpilih di setiap daerah Tuhan gubernur-gubernur yang benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menjawab syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Haleluya Jesus. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satu yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Thank you God. Jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sekali lagi angkat pujian ini sama-sama kami. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku Tuhan, Jiwaku menantikanmu. oh ku percaya Kau penuh sungguh pengharapan kami di dalam-Mu harapanku. Oh haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Cadangan yang ku andalkan, katakan selain Kau Yesus. mari sama-sama sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Mari kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Oh, rabahana ralabaralabaralabaralaba shandaralabaralaba. Oh, kanaralabaya shandaralabaralabaralabaralabaya shandar. Hinaramaya shande. Haleluya. We worship you. We honor you. Oh, haleluya. Ikanaralamaya ralamaya shanda. Haleluya. Oh, rabahana ralabaralabaralabara. We worship you, Lord. Honor you, God. Oh, rabahana ralabaralabaralabaralabara. Pegang setiap tangan yang terangkat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Amin. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Di hadirat Tuhan kami pasti selalu menerima sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Di minggu yang keempat ini, minggu yang terakhir ini. Minggu ini kami akan masuk bulan yang baru. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat yang baru. Mujizat yang baru, perkenanan Tuhan yang baru, terobosan yang baru. Dan semua kami terima di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan isi hatimu Tuhan Yesus pada ibadah kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini monitornya ngadap ke sini ya. Pantasan nak kedengaran. Oke. Shalom. Saya sedang lagi ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih untuk Pak Gem yang baik ya, dan Ibu dan seluruh leader di tempat ini yang masih ingat sama saya ya. Kayaknya terakhir saya kesini tahun berapa ya? Sebelum pandemi deh gitu ya. Dan puji Tuhan kita tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Amen. Nah di ibadah pagi ini saya mau mulai dari satu ayat yang jadi rema buat saya beberapa waktu yang lalu. Dan saya berdoa biar jadi berkat juga buat kita. Kita mau bicara soal pengharapan hari ini. Ya, pengharapan yang benar yang harus kita miliki dalam Tuhan. Kita buka Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma, gak usah kasih lihat saya, kasih lihat ayatnya aja. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Saudara pasti sudah pernah baca ayat ini ya. Cuma belum dengan serius mungkin kita perhatikan. Ya, ada prinsip yang bagus tentang what is hope ya. Apa itu pengharapan melalui ayat ini. Kita baca sama-sama 2-3, Roma 15 ayat 13, 2-3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. By the way, cuma bahasa Indonesia ini ada kata semoga ya. Kalau bahasa Inggris semua terjemahnya now may the God of hope fill you
with all joy and peace as you believe in him, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Jadi Allah itu disebut God of Hope. Salah satu nama Tuhan itu dia bukan cuma Allah adalah kasih, God is God of Peace, Allah damai sejahtera, tapi dia juga Allah adalah Allah pengharapan. Nah, dari ayat ini kita menemukan bahwa ternyata apa itu yang namanya pengharapan? Ternyata pengharapan itu katanya dimulai dari Tuhan sendiri. Ya, Tuhan itu sumber segala pengharapan. Dari Dia kita berharap ya, atau persisnya dari Dia itu pengharapan itu keluar ya. Iman itu muncul, mimpi itu bangkit, visi itu muncul. Lalu dalam perjalanannya untuk kita mengalami pengharapan itu, namanya juga pengharapan, ada waktu ya. Kalau hari ini mau besok datang bukan pengharapan namanya. Tapi ada waktu, ada rentang waktu itu. Kita tidak pernah sendiri, kita dikuatkan, disertai oleh yang namanya Allah Roh Kudus dengan sukacita dan damai sejahtera. At the end, pada akhirnya Tuhan juga yang melakukan, menggenapi apa yang kita percaya itu, apa yang kita harapkan itu. Jadi pengharapan itu mirip kayak hukum kasih karunia ya. Dimulai dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan juga yang melakukannya buat kita. Pengharapan juga sama, Tuhan yang beri, Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang melakukan buat saya dan saudara. Nah, karena itu disebut Tuhan itu sumber pengharapan. Jadi kita hanya boleh berharap sama Tuhan, saudara. Ulangi, kita hanya boleh berharap sama Tuhan. Kita tidak boleh berharap sama kekuatan kita sendiri ya, tidak boleh. Ya karena kekuatan kita pada akhirnya kita tahu sangat-sangat terbatas. Kita tidak boleh berharap juga sama orang, segimanapun orang itu ya. Tetap aja manusia ya masih ada kelemahannya, cuma tunggu waktu aja pasti kita akan mengecewakan juga satu hari ya. Kita juga tidak boleh berharap sama yang lain ya. Bukan orang, bukan teman, itu siapa dong? Ya yang kekuatan-kekuatan di luar sana, yang sekarang ini selalu dibahasakan oleh dunia dengan bahasa-bahasa yang halus gitu. Supaya nggak terlalu ekstrim. Bahasa mereka tuh kekuatan supranatural. Alah. Padahal mas setan semua itu ya saudara ya. Gak mau Tuhan itu ya, Tuhan itu mau hanya berharap kepada Dia. Dan dalam kita menantikan pengharapan itu, Dia memberi kita penolong namanya Roh Kudus. Ya untuk supaya kita tetap setia, tetap kuat, tetap percaya. Dia beri kita sukacita dan sejahtera. Itu sebabnya dalam kita mengalami pengharapan itu, kita tidak boleh pakai juga kekuatan kita sendiri. Atau tidak boleh namanya istilahnya itu coba tolong Tuhan gitu. Supaya cepat-cepat tergenapi. Enggak boleh juga loh. Kapan itu kan di TikTok itu rame ya. Ada pendeta ya. Ya bikin malu juga sih akhirnya ya. Jadi dia kan khotbah. Itu rame tuh di FYP kita tuh ya yang punya TikTok tuh. Jadi dia rupanya punya live TikTok, live Instagram ya. Terus dia khotbah. Ya terus dia doakan yang sakit. Ayo yang sakit tulis di kolom komen. Nanti didoakan. Terus sudah didoakan. Nah terakhirnya tuh yang bikin heboh. Nah saudara, jangan lupa ya, tahu diri ya, tolong kasih gift katanya, kasih gift tuh kasih bintang, itu duit itu maksudnya. Jangan lupa, ingat firman Tuhan, take and give, itu bahasa Inggrisnya udah kacau ya saudara ya, take and give ya, give mah memberi, tapi yang diminta kan gift ya, itu duit ya hadiah. Waduh jadi dijual di sana sini ya, digoreng di mana-mana ya, dan kita yang nonton jadi malu kan, orang sebelah kan ya ngomongnya kan, sama aja katanya ya, bukan di sini doang, di situ juga sama katanya minta-minta. Waduh, enggak lah kita enggak gitu saudara, ya kita enggak kayak gitu ya berharap tapi dengan cara seperti itu ya. Awal tahun ini saya ketemu sama teman-teman lama, saya sama Mas Hari ya, semua kenal Mas Hari kan ya, Mas Hari Prasetyo ya. Dia belum ganti nama kan? Belum ya? Kali ya. Saya teman lama sama dia, kita pelayanan tuh dari tahun, ya dia lebih senior dari saya. Saudara bisa bayangin saya tuh pelayanan aja dari tahun 94 ya. Tua banget kan gue ya. Dia itu lebih dulu loh, lebih tua lagi berarti dia. Tapi Pak Gem senior kita ya, jadi paling tua. Ya, nah kita kumpul tuh, jadi teman-teman yang pelayanan dulu tahun 94, 95 ya, hampir 30 tahun lalu berarti ya. Sudah pada kemana-kemana tuh ya, ada yang di luar negeri, ada yang gembala di mana, ada yang ya cuma usaha aja. So kita kumpul, ngobrol-ngobrol ya, ngalor ngidul, ketawa ketiwi ya. Dan ternyata saya jumpai memang pendeta itu bukan hobinya cuma khotbah aja, tapi ternyata kita juga hobi ngerumpi Bapak Ibu ya.
Astaga. Jadi kita udah cerita dia tuh si anu maneh. Oh jadi ini jadi itu. Tapi ada juga udah pisah, udah apalah, aduh. Nah ada satu cerita nih saya pilih buat saudara nih. Bagus nih ceritanya ya. Bagus tanda petik maksudnya. Jadi kapan itu katanya akhir tahun lalu, jadi Desember tahun lalu. Itu ada seorang pendeta, pejabat di gerejanya. Ya keluarga besar kita juga. Cuma beda rayon aja. Jangan tanya rayon mana habis ini ya. Di sidang. Di depan 8 pejabat lain. Dinasehati. Karena dia itu katanya disinyalir kalau khotbah selalu minta-minta. Jadi enggak malu-malu gitu minta sama jemaat. Ya saya juga nonton YouTube-nya, oh iya loh terlalu kasar gitu mainnya ya. Kan ada memang pendeta-pendeta yang ilmunya udah tinggi ya. Khotbah kemana ujungnya mah gitu ya. Minta juga tuh ujungnya, cuma halus gitu ya. Cuma kita kan berasa aja, halah. Tapi dia itu memang terlalu obvious ya, terlalu nyata gitu. Kapan itu saya lihat dia bilang gini, Bapak Ibu sebenarnya saya khotbah hari ini agak sedih. Karena waktu pagi mau ke gereja, tiba-tiba kulkas saya rusak. Sudah tahu kan isi saya tuh jualan makanan online. Itu berarti nanti pulang jam 1, itu ayam-ayam mungkin udah pada bau. Sayur mungkin udah pada layu. Tapi saya percaya di tempat ini akan Tuhan pakai orang untuk bantu saya. Astaga, maksud loh minta kulkas baru gitu. Kenapa nggak terang-terang minta teknisi dong, kirim ke rumah dong. Masih mendingan kan. Aduh, jadi dinasihati dari sekian banyak keluhan, akhirnya dia dipanggil. Dinasihati, Pak, ini ada keluhan, ada masukan. Bapak itu nggak boleh khotbah kayak gitu, suka minta-minta. Ya. Berharap tuh sama Tuhan, Pak. Jangan berharap sama orang. Nah dia jawabnya bilang begini, loh Pak, kalau nggak berharap sama Tuhan tuh sama siapa lagi? Lalu kenapa itu minta-minta dari mimbar? Nah jawaban dia tuh bagus tuh. Dia bilang gini, Pak, kan kita tahu kita memang minta sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan. Tapi Tuhan kan di sorga. Dan kita juga tahu Pak, 99,99% Tuhan tuh kalau mau menolong kita, dia selalu pakai orang kan. Nah dari mana orang tahu bahwa saya perlu bantuan kalau saya enggak cerita Pak. Sehingga Tuhan gerakkan hatinya katanya. Jadi pada bengong semua, iya juga sih. Tapi masa kayak gitu ya? Nah kalimat terakhir nih yang bikin saya tergoda juga, kapan-kapan saya mau cobain juga. Dia bilang gini, Bapak kan tahu saya punya rumah, punya mobil. 2 anak cewek saya itu, yang satu sekolah di Sydney, sekarang yang satu saya mau kirim ke Beijing. Itu semua dari mana? Semua itu orang yang bantu Pak. Ya caranya begitu. Astaga saudara, kapan-kapan saya mau coba juga di tempat ini. Bapak Ibu, mobil saya udah tua banget, kayaknya perlu diganti gitu. Tapi masa kayak gitu sih Bapak Ibu ya? Masa minta-minta kayak gitu. Nah sekarang gini aja, dia bilang gini, selalu terbukti katanya, selalu terjadi. Maka saya mau bilang sama kita semua bahwa apa yang terjadi di depan mata, apa yang dikatakan faktanya benar loh, faktanya begitu loh. Tapi belum tentu semua fakta itu disebut kebenaran, amen. Kalau kebenaran itu cuma masalah waktu pasti terjadi. Tapi kadang-kadang memang belum terjadi. Tapi kalau fakta sekalipun terjadi berulang-ulang, tapi belum tentu itu kebenaran kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang kalau saudara bingung, jadi yang benar yang mana Pak? Boleh kayak gitu atau nggak boleh? Soalnya terbukti dia benar begitu. Nah saudara kalau saudara bingung tentang satu perkara atau ada ayat yang saudara bingung waktu baca, si pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begitu, yang benar yang mana? Nggak usah jauh-jauh, selalu Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri. Sudah cuma perlu baca lagi, ulang-ulang bacanya. Maka Alkitab ini sanggup menjelaskan setiap kebingungan kita. Jangan lupa Alkitab ini firman Tuhan kan. Dan firman Tuhan ini adalah pribadi Allah sendiri. Dia sanggup bicara, jangan sudah pusing. Nah sekarang gimana dong, AC-nya mati ya? Ada yang keberatan di sini gitu? Enggak ya, enggak. Bapak Ibu, jadi yang benar gimana dong Pak? Ngomong sana sini atau bagaimana? Nah ada jawabannya di Alkitab. Coba buka dengan saya Ratapan pasal yang ke-3, ayat yang ke-22. Kita mau dari ayat yang ke-22. Ratapan 3. Ini beneran AC mati ya? Berarti khotbahnya nggak boleh lama-lama ya? Ratapan 3 ayat 22, saya baca buat saudara ya, sampai ayat yang ke-26. Berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya,
bagi jiwa yang mencari Dia. 26 sama-sama. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Atau mungkin sudah pernah baca ada terjemahan lain yang berkata, adalah baik menanti dengan berkohar-kohar pertolongan Tuhan. Kalau ada tolong kasih tahu, berarti saya dan Pak Gem ini punya alasan buat minta-minta kayak gitu Bapak Ibu ya. Cuma selama ini kita baca tidak ada terjemahan kayak gitu ya. Bahkan banyak terjemahan lain yang terjemahannya lebih jelas lagi, misalnya kayak BIMK. Apa nih BIMK? Bahasa Indonesia masa kini ya. Dikatakan begini, jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Jadi kayak gitu saudara. Ya, Tuhan mengajar kita kalau lagi berharap ya jangan pakai cara sendiri. Ya, mentang-mentang Tuhan sendiri yang beri kerinduan untuk sekolahin anak di luar, terus kita caranya gitu, minta sana, minta sini. Wah, enggak baik saudara ya. Apakah saudara menista Tuhan? Ya enggak, kamu kan melayani Tuhan. Cuma saya bilang dia sedang menista pelayanan, dia sedang memanipulasi pelayanan saudara ya. Ya, saudara. Ya, atau pendeta yang tadi minta TikTok itu kan bikin malu. Nanti dikira orang kan kita kayak gitu ya. No, kita nggak kayak gitu ya Pak Gem ya. Kita nggak pernah minta-minta saudara. Kalau minta untuk pekerjaan Tuhan ya lain cerita dong. Kan buat rumah Tuhan, buat sama-sama. Tapi kalau untuk pribadi enggak lah. Nah sekarang gimana dong Pak? Kalau saya berharap banget, cuma belum diberi sama Tuhan. Apa yang mesti saya lakukan supaya saya jangan salah di hadapan Tuhan? 3 hal yang saya dan saudara mesti selalu ingat, mesti selalu miliki. Ketika kita sedang berharap sama Tuhan, Tuhan juga yang taruh benih itu di hati ya. Dan kita sendiri menanti-nantikan itu. Apa yang mesti saya dan saudara pegang supaya saya jangan salah ya. Nomor 1 saya percaya kita harus selalu belajar menghormati Tuhan. Amen. Hormati Tuhan saudara. Tuhan itu bukan orang ya yang bisa kita bohongin atau kita manipulasi, kita pakai namanya untuk kepentingan pribadi gitu saudara ya. Saudara boleh catat nama saya sama Pak Gem ya. Kata si Pak Miki, kata Pak Edi, begini tuh boleh. Kita bahkan sampai mati juga nggak tahu loh dia pakai nama kita loh. Ya karena dia ngomong ke orang lain yang bukan lingkaran kita gitu ya. Tapi apa Tuhan saudara bisa begituin ya? Pakai nama Tuhan untuk, maaf ya, bohongin orang, tipu orang ya. Memanfaatkan orang. Ya kata orang Surabaya, nggak bahaya tah? Bahaya. Satu hari saudara berperkara dengan Tuhan. Karena Tuhan itu memang dia sayang sama kita, dia dekat dengan kita. Tapi juga kita juga jangan salah memperlakukan dia ya. Karena dia tetap Tuhan saudara. Satu hari waktu orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Dan menyusuri padang gurun untuk mencapai on the way ke tanah perjanjian. Maka Tuhan menuntun mereka katanya dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan hadir loh dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Cuma memang karena tidak ada suara ya di awan dan di api. Jadi mereka tuh masih bandel, marah-marah, sungut-sungut. Sampai satu hari Tuhan begitu nyata hadir di tengah mereka dengan yang namanya tabut perjanjian. Waduh, nah kalau udah tabut perjanjian itu benar-benar katanya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Karena kalau Musa ngomong ya maka ada suara yang keluar dari tutup pendamaian itu saudara. Makanya Tuhan bilang di Bilangan pasal 12. Waktu orang ributin Musa, Tuhan bilang begini, sorry ya, siapa nabi sebelum dan sudah Musa yang kalau aku ngomong muka dengan muka. Jadi Musa kalau mau tanya Tuhan, dia tidak perlu berdoa, tunggu mimpi, pewahyuan, penglihatan. Dia langsung masuk ruangan Maha Kudus dan mungkin bicara kan, Shalom Tuhan gitu kali ya. Tuhan ini orang-orang Israel nih marah-marah lagi, minta air, inilah itulah. Lalu ada suara yang keluar dari dalam tabut perjanjian itu, betul-betul nyata saudara. Nah tapi karena Tuhan hadir di situ, maka mereka itu tidak boleh sembarangan dengan tabut itu. Di Yosua pasal 3, coba tayangin. Yosua pasal 3 ayat yang ke-4 dan 5. Ya, saudara pasti pernah baca lah ayat itu ya, saya tidak usah baca lagi. Yosua 3, 4 dan 5 dikatakan begini, hanya jarak kamu dengan tabut itu haruslah 2000 hasta. Tahu 2000 hasta itu berapa jauh? Hampir sekilo. Sekilo itu jauh loh saudara. Ya tapi karena yang mau dituntun itu 2 juta orang. Jadi ya segitu jauh sih gak apa-apa. Jadi tidak boleh terlalu dekat tapi juga tidak boleh terlalu jauh. Pas mesti segitu. 2000 hasta hampir 1000 kilo. Jadi 900-an meter lebih. Kalau sekarang disebut satu perjalanan sabat ya. 1000 langkah orang dewasa. Kenapa sejauh itu kamu harus menempatkan tabut jalan di depan? Yang pertama
Karena jalan itu belum pernah kamu lalui. Jadi mesti taruh jauh-jauh supaya semua mata sedapat mungkin bisa melihat. Karena kan jauh di sana. Oh berhenti, oh belok kiri gitu. Bayangkan kalau tabut itu terlalu dekat dengan orang yang terdepan. Misalnya ini tabut, terus jaraknya cuma 2 meter gitu. Wah orang ke 1000, 2000 udah gak kelihatan. Udah ketutup karena terlalu dekat tabutnya. Maka kita cuma ngandelin orang yang depan kita. Dia berhenti, kita pikir tabut berhenti. Kita berhenti juga. Ya toh, kok gak jalan-jalan? Oh memang lagi berhenti, ya udah kita ngopi dulu deh gitu. Padahal mah tabut jalan terus. Cuma gak kelihatan soalnya. Ditaruh jauh-jauh supaya orang bisa ngelihat ya, oh lagi jalan. Tapi yang kedua ternyata supaya mereka menghormati Tuhan di tengah-tengah mereka. Karena ini Tuhan bukan, memang dia dekat, dia sayang, cuma juga jangan sembarangan. Cuma orang tertentu yang bisa mendekat saudara. Cuma Musa yang bisa ketemu dan nanya. Saudara bisa bayangin kalau tabut itu beneran cuma 2 meter, deket banget. Maka waduh bisa ada orang iseng kan. Mentang-mentang mereka tahu ada Tuhan, tiba-tiba ada anak lari. Halo Tuhan, gitu ya kali ya. Shalom Tuhan. Kok gak ada suara sih? Lu kurang kenceng kali. Shalom Tuhan gitu ya. Wah bahaya. Itu enggak boleh begitu. Ya mau orang dewasa, orang anak-anak, enggak boleh sembarangan. Kapan itu tabut itu mau jatuh, terus mau dipegang sama salah satu anak itu ya. Mati, enggak gitu caranya. Jadi, nah supaya aman, taruh 1000 langkah. Enggak boleh terlalu jauh kamu sama dia dan juga enggak boleh terlalu dekat. Nah itu bicara soal kita menghormati Tuhan ya. Memang Tuhan ada di tengah-tengah kita, tapi harus tahu posisi kita ya. Enggak boleh sembarangan. Ayat itu ya, cerita ini kalau diparalelkan itu secara rohani, itu mirip sama Pengkhotbah pasal 7 ayat 16. Coba buka Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 18. Coba kita periksa sebentar ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, janganlah terlalu saleh. Lu saleh harus, ya kita harus suci, saleh. Tapi jangan terlalu lu ya. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Kita perlu hikmat, kita minta hikmat sama Tuhan tiap hari. Cuma jangan terlalu, jangan kelebihan. Jangan lu pikir lu yang paling pinter. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ya, bahaya buat kamu. Janganlah terlalu fasik. Nah fasik ini yang jauh ya. Nggak mau deket-deket. Masa bodoh nih, cuek nih. Jangan bodoh ya, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah gimana yang benar? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Jadi hidup itu diajar sama Tuhan mesti balance. Jangan sok dekat sehingga lu bisa sok tahu, sok suci, sok rohani. Kalau di gereja merasa diri paling benar, paling pinter, paling ya. Tapi juga jangan masa bodoh jauh-jauh. Kan ada orang gitu ya. Yuk kita sebelum terus selesaikan ini kita berdoa dulu. Oh sudah berdoa di rumah kan? Gak usah lah, tanda tangan aja Pak. Ini kan urusan duit katanya. Kenapa mesti pakai berdoa? Kenapa juga lu takut berdoa ya? Ini ada urusan apa ini? Pasti nyerempet dosa kali ya. Makanya diajak berdoa gak berani. Padahal orang Kristen. Nah itu tuh yang cuma berani berdoa di gereja tapi hari-hari lain kalau boleh, kalau perlu orang lupa bahwa dia orang Kristen gitu. Nah itu bahaya katanya, lu terlalu fasik ya, bisa hilang lu, kejauhan soalnya. Tapi karena kami di pelayanan memang yang sering ketemu yang terlalu dekat ini saudara ya. Yang apa-apa tuh pakai nama Tuhan. Astaga, saya bukan anti yang tadi itu ya, Tuhan bicara. No, kalau memang Tuhan bicara ya harus. Tapi kadang-kadang kan maaf ya, ada orang tuh memanipulasi nama itu ya. Misalnya kita minta tolong ya. Ini ada proposal nih buat Natalan, bisa bantu nggak? Dia bilang gini, saya tanya Tuhan dulu ya. Dalam hati, bilang aja kalau nggak mau ngasih ya, nggak usah pakai nama Tuhan, tanya Tuhan. Sampai mati juga lo nggak tanya-tanya kok. Kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, ya nggak sih? Bilang aja, minta maaf ya, untuk yang tahun ini belum. Dengan senang hati, karena kan ya itu fair namanya. Ya memang dia lagi perlu juga mungkin. Tapi jangan begitu, saya tanya Tuhan ya. Sampai Natalan lewat juga. Tuhan belum jawab katanya. Bilang aja lu gak mau ngasih ya. Jadi emosi kan kalau mau cerita-cerita yang begitu ya. Kapan itu ada guru sekolah minggu di tempat saya yang datang dan by phone dia telepon saya, dia bilang gini, Pak aduh gimana ya Pak ya, gimana kenapa? Saya lagi terintimidasi nih Pak. Kenapa terintimidasi? Iya kemarin ada, jadi dia sebutin ada suami istri jemaat baru di kami. Datang ke rumah ketemu suami. Oh terus?
Iya, terus dia bilang katanya dia menyampaikan pesan Tuhan, jadi dia membawa pesan Tuhan buat suami. Terus pesannya, jadi suami dibilang gini, Pak, ini Tuhan suruh ya, Bapak mesti nasehatin ibu, karena ibu kurang mendukung pelayanan Bapak. Jadi dia tuh kayak tertuduh gitu, apa iya ya Pak ya, saya kurang mendukung. Nah saya tuh kan gembala tahu persis siapa ibu itu, siapa suaminya. Memang suaminya memang pelayanan mimbar ya, bisa khotbah, bisa WL. Tapi istrinya itu memang guru sekolah minggu, ya. Guru sekolah minggu. Dan kita gembala nih, betapa kami sangat menghargai guru sekolah minggu. Karena itu yang rasanya kami tidak bisa lakukan. Saya pribadi memang tidak bisa lakukan kayaknya ya. Kalau Pak Edi memang mungkin bisa kayaknya ngajar sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Karena memang dia tuh udah lemah lembut ya, rendah hati, pandai menabung dan tidak sombong ya nggak sih. That's your pastor ya. Tapi kalau saya, aduh gue gak bisa bayangin tuh gue ngajar sekolah minggu tuh. Anak-anak pada lari, teriak. Maka saya akan berkata, duduk gak lo? Lu duduk, gue berdiri. Lu berdiri, gue duduk nih ya. Lu yang ngajar sekalian. Nah tahan gue ya. Jadi kayaknya gak bisa deh kalau saya. Jadi betapa saya mengandalkan sekali itu guru-guru sekolah minggu. Mereka itu kayaknya punya karunia khusus deh. Itu namanya karunia kesabaran ya. Ya. Jadi saya bilang, Bu, jangan dengerin mereka. Saya tahu ibu itu sangat mendukung suami dan ibu sangat mendukung gereja. Jadi jangan terintimidasi karena saya yakin itu bukan dari Tuhan. Karena dia rupanya tidak tahu betapa kami sangat membutuhkan pelayanan ibu. Tapi waktu kemarin ngomong sama suami, Tuhan suruh. Jangan tuh begini, ini kapan gue suruh? Lu ngarang-ngarang deh ya kan. Kan ada orang kayak gitu ya. Tuhan bilang, kata Tuhan, kapan gue bilang, ini ngarang ya. Ujungnya tuh selalu ketahuan sih mau ngapain gitu. Dan memang kemudian terbukti juga sih sebulan berlalu. Ternyata memang ujung-ujungnya demi menjaga tali silaturahmi, pinjam dulu 100 ya Bapak. Aduh, lu kalau mau pinjam aja, nggak usah pakai pendahuluan nama Tuhan ya. Jangan gitu. Nah itu kan orang-orang yang tidak hormat. Aduh, jangan gitu loh. Kalau sama kita manusia masih bisa, tapi sama Tuhan, kamu pikir bisa begitu? Musa aja orang yang sangat dekat sama Tuhan, tapi satu hari dia melanggar Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan tidak suruh dia bikin. Dan tentu ganjaran atau ya anunya datang ya saudara. Waktu itu kan dia datang dan berkata, Tuhan orang Israel minta air lagi. Suara keluar, bicara kepada batu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Dia keluar bukan ngomong sama batu, dia pukul batunya. Saking keselnya sama orang Israel ya memang juga kalau kita di pihak Musa juga ya mungkin kasihan juga ya Musa ini udah puluhan tahun begini-begini terus mereka. Jadi saking kesel dia pukul. Tapi orang Israel memang diam karena dapat air bagus. Pas dia masuk, waduh, kamu melanggar kekudusanku kata Tuhan. Cuma suruh ngomong kenapa pukul. Ya udah kata Tuhan, enggak boleh masuk ya, cuma lihat aja. Nah dasar Musa memang hatinya baik, dia bilang ya Tuhan enggak apa-apa. Ya memang cuma lihat. Nah itu tadi saudara yang ya ada miss-nya gitu ya. Jadi saya berdoa saudara, kita harus selalu menempatkan Tuhan pada posisi yang benar ya. Hormati Tuhan loh. Jangan bawa nama Tuhan buat nipu orang. Kalau udah dapat duitnya, kalau udah dapat yang dia mau, ya toh seneng ya minta ampun. Pas mau ganti, Jadi waktu datang bawa nama Tuhan, waktu mau dicari mana ganti? Setan dikeluarin semua ya nggak sih? Di sini nggak ada saudara, di mana gitu, ya nggak di sini pokoknya. Tapi saya berdoa ya. Kalau kita kurang menghormati mendingan bertobat ya, mumpung belum ada ganjarannya ya. Jangan lama-lama saudara ya. Nah itu yang pertama, hormati Tuhan. Nomor dua dan nomor 3 saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di 2 ayat ini saudara akan ketemu kunci nomor 2 dan nomor 3-nya. Setelah kita hormat sama Tuhan, so what next? Kan masih berharap ini, masih menanti. Apa yang saya mesti lakukan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, ayat 17, 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So nomor 2, keep on praying. Nomor 2, terus berdoa. Kenapa dibilang tetaplah berdoa? Karena ya itu pengharapan itu tidak ada kamu baru ngomong hari ini besok jadi. Dia butuh waktu, butuh proses, ya. Dan di situ Tuhan bilang keep on praying, nak. Bukan Tuhan tidak mau kasih, tapi ya butuh waktu. Doain aja terus. Doa itu menunjukkan kesungguhan kita, tapi terutama kan
Ya itu tadi ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa ada rentang waktu itu. Ya tapi seperti itu, terus berdoa. Saudara jangan salah menyikapi Matius pasal 7 ayat 7 yang dalam bahasa Indonesia cuma berbunyi mintalah maka kamu akan diberi, cari, dapat, ketok, pintu dibukakan. Itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya ditulis dalam bentuk present continuous tense. Jadi tensesnya itu present continuous tense. Sudah, sedang, dan terus dilakukan. Jadi doa itu begitu. Sekarang minta, terus minta. Ya, makanya terjemahan bahasa Inggris itu ada yang terjemahin dengan betul. Ask and keep on asking. Minta dan terus minta. Cuma kan memang kalau terjemahannya jadi kurang bagus ya. Tapi itulah sebenarnya maksud dari isi ayat itu ya. Jadi kita memang harus minta sama Tuhan dan terus minta sampai janji itu jadi kenyataan saudara ya. Nah kenapa sih ada rentang waktu itu ya? Kenapa harus terus berdoa? Minimal karena 3 alasan ini ya. Kenapa ada jarak ya antara doa dan jawaban doa, antara janji Tuhan dan realita ya. Ya enggak seperti doa. Nah tapi begini juga disclaimer ya. Memang ada doa-doa yang memang cespleng, yang memang hari ini berdoa langsung mesti jawab hari ini. Yaitu apa? Doain orang sakit. Doain orang sakit itu memang sering kali, memang bukan sering kali, mestinya memang enggak pakai jeda. Kalau orang sakit saya doain, ya mestinya doa juga nggak usah panjang-panjang, ya 5 detik ya. Sakit apa bu? Sakit pinggang. Dalam nama Yesus sakit pinggang sembuh. Nah kalau enggak sembuh, lu jangan maksa. Oh haleluya Tuhan tolong ya. Lu gimana sih? Lu gak usah maksa hari ini, mungkin besok ya. Karena doa doa orang sakit itu mesti cepat mujizatnya ya. Jangan sampai saudara kelamaan berdoa, tadinya orangnya cuma sakit perut, gara-gara suruh doain jadi sakit kepala juga ya. Ini kenapa gak amin-amin doanya, kok gak pulang-pulang, apa minta makan juga kali ya. Aduh. So kalau doa orang sakit itu beneran deh, jangan lama-lama karena Tuhan cuma perlu suara kita ya, iman kita untuk dilepaskan lalu mujizat terjadi. Tapi kalau saudara berdoa buat yang lain, ya toh, apa coba? Minta pekerjaan baru, minta rumah, mobil, minta jodoh ya, pasangan hidup, oh sama itu ya. Nah saudara tidak bisa cuma berdoa sekali saudara. Mentang-mentang ada cowok cakep yang main musik tadi ya. Dari bawah saudara tumpang tangan dalam nama Yesus. Tahun ini cowok itu milik saya. Amin. Sampai tahun depan juga belum tentu terjadi. Karena yang doain dia bukan cuma kamu, banyak yang doain. Woi. Lu cuma berdoa ya, nggak cukup sekali berdoa. Bahkan saya pikir kalau kalau jodoh itu memang nggak cukup cuma berdoa, lo mesti ada promo bundling kayaknya ya. Jadi doa plus bolu kukus ya, pisang goreng, kirimin ke rumahnya supaya dia tahu, oh ada yang perhatian nih gitu. Lu cuma berdoa, yang lain juga berdoa tahu. Tapi kalau tambah kue kan dia jadi tahu siapa yang memperhatikan dia gitu ya. Itu anjuran kami yang sudah laku-laku ini Bapak Ibu ya, PDKT-nya tuh mesti lebih ya, apalagi kalau mertuanya galak, mertua juga mesti disogok tuh ya. Iya dong. Nah itu butuh waktu saudara ya, minta pekerjaan baru, minta suami bertobat, istri bertobat. Lu pikir dia bertobat gampang gitu, harga yang dia mau bayar juga mahal untuk bertobat. Terus kamu cuma berdoa sekali, aku percaya Tuhan, aku diselamatkan, sisir rumah. Enggak begitu, dibelain sampai jadi ya. Nah ada 3 alasan kenapa doa itu harus terus dilakukan. Number 1, karena faktor Tuhan sendiri ya. Alkitab berkata Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang kita pikir besok sudah mesti dijawab, kata Tuhan, tenang aja bulan depan atau tahun depan. Jadi Tuhan tahu yang terbaik pokoknya. Karena kan Tuhan itu kalau bekerja ya enggak mungkinlah kita tuh happy tapi orang lain sedih. Kita dapat berkat, orang lain kecewa. Enggak, bukan Tuhan itu pasti. Jadi Tuhan tuh pasti kalau berkatin semua happy saudara ya. Nah itu butuh waktu memang. Jadi gimana? Ya doain terus. Semua juga ya tokoh-tokoh di Alkitab yang kelas A ya, Abraham, Yusuf, Daud. Mereka semua tuh menantikan jawaban Tuhan tuh butuh waktu. Tapi ya setia dapat. Nomor 2 ini yang paling sering justru yang kita alami ya. Yaitu faktor kita sendiri sebenarnya ya. Yaitu kitanya yang belum siap mungkin untuk terima janji itu, berkat itu hari ini. Tuhan mah enggak pilih kasih, bukan berkat itu baru kita minta, baru dicari-cari. No, sudah ada. Cuma selalu nunggu kitanya. Kan ada rumus rohani yang saudara mesti jangan pernah lupa ya, bahwa kedewasaan kita selalu berjalan seiring dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Iya kan? Saudara itu mau sesuatu yang besar tapi saudara belum siap menerimanya karena belum dewasa, ya belum dikasih, tungguin kita aja.
Saudara punya anak, contoh yang paling gampang tuh mau kasih gambarannya ialah, misalnya saudara punya anak kelas 5 SD, badan bongsor, tapi tiap hari masih diantar sama mamanya pergi dan pulang. Terus kata anaknya, "Ma, beliin motor aja ma, nih ma, kaki aku udah nyampe nih ma." Ya iyalah, motor metik kan pendek-pendek. "Beliin motor aja ma, aku bisa pergi naik motor, naik sepeda kan udah bisa, naik motor bisa juga pasti. Supaya mama gak usah capek-capek pagi-pagi antar, siang-siang jemput." Mama yang baik, even mamanya bisa beliin karena mampu ya, tetap dia tidak akan kasih kan. Mamanya akan berkata, "Nak, bukan masalah duit loh. Cuma kamu tuh belum siap kalau pakai motor sekarang. Kelas 5 SD naik motor, bukan kamu yang naik motor, motornya naikin kamu ntar." Otaknya itu belum bisa menguasai barang besar, barang kuat itu ya. Tapi seiring waktu, 18 tahun, dia nggak minta juga disuruh sama orang tuanya. Bawa motor, bikin repot aja lu tiap hari ya. Karena dari umur, dari usia, dari sudah siap. Nah kedewasaan rohani, berkat tuh gitu. Selalu nunggu dewasa aja kata Tuhan. Kita minta kata Tuhan. Minta berkat kayak gitu. Galak gak hilang-hilang, pelit gak hilang-hilang, gede ambek gak hilang-hilang. Gampang, bertobat aja dulu ya. Ntar lu bertobat gue kasih ya kan. Jadi seiring kita berubah, maka berkat itu datang. Justru kalau kita bilang doa aja, kadang-kala karena Tuhan bilang, ya nunggu kamu, sering-sering doa. Kenapa masih sering-sering doa ya? Karena ternyata kan waktu kita lagi doa ya, wah Tuhan, mana Tuhan, ayo Tuhan. Tapi kan kita tuh ada Roh Kudus kan, yang selalu berkata, kenapa sih mintanya itu ya? Kenapa enggak minta yang itu? Terus kita mikir, oh iya ya kenapa juga minta itu, ya ampun malu-maluin. Terus kita dibetulin gitu permintaannya sama Roh Kudus ya. Akhirnya kita minta yang benar kata Tuhan. Nah memang itu yang lu mesti minta. Atau seringkali waktu sering berdoa maka Tuhan bicarakan. Ya kamunya juga mesti bertobat, kamunya juga mesti berubah. Jadi seiring kita bertobat berubah, tahu-tahu berkatnya datang saudara. Tiba-tiba berkatnya datang. Karena memang Tuhan selalu cuma nunggu kita aja yang siap. Maka dia lebih rindu memberkati saya dan saudara. Setuju katakan amin. Yes. Yang ketiga tentu ialah yang harus kita akui juga memang yang namanya faktor peperangan rohani. Kenapa ada penundaan, kok belum dapat ya? Mestinya kan tahun lalu nih saya udah dapat nih berkat ini. Tapi kok belum nyampe-nyampe. Ya toh secara rohani ya enggak ada masalah. Rasanya juga waktu Tuhan juga sudah tiba, tapi kenapa? Nah itu yang namanya faktor peperangan rohani yang kadang-kala emang kan ya kalau sesama anak Tuhan itu jahat sama kita, itu kan karena tidak dewasanya dia ya, karena dia belum dewasa. Nah, jadi kalau orang jahat sama saudara jangan bilang begini, memang dia masih anak setan. Jangan, kan dia udah anak Tuhan. Terus kenapa dia jahat Pak? Ya dia belum dewasa aja, that's all. Tapi memang orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka memang masih bisa dipakai loh sama yang itu ya kuasa-kuasa yang tidak baik itu. Karena memang mereka sendiri membuka diri untuk itu. Jadi waktu mereka jahat sama kita, iri sama kita, sudah kan tidak mungkin balas. Wah lu gara-gara lu sih makanya gue masih belum dapat. Ya no, sama aja dong. Tapi kita doain. Nah itulah faktor peperangan rohani ya. Tuhan aduh ini ada teman-teman yang kurang baik nih. Roh iri, roh dengki ya, roh cemburu aku patahkan dalam nama Yesus. Jadi kita doain, itulah peperangan rohani saudara ya. Memang tak terhindarkan sih, seringkali juga kita alami itu ya. Dan sangat alkitabiah saudara hal itu. Kapan itu di Daniel pasal 9, Daniel kan sudah tahu mereka itu cuma dibuang 70 tahun. Tapi ini kok kayaknya udah lebih dari 70 tahun, belum ada tanda-tanda mau dipulangin. Jadi diambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan ini gimana, sampai kapan kami ada di pembuangan. So dia berdoa hari pertama, enggak ada jawaban, enggak ada mimpi, penglihatan, suara Tuhan. Oh besok kali. 2 hari kedua enggak ada tanda apa-apa. Oh besok. Lalu hari ketiga nih pasti ada jawaban Tuhan. Hari ketiga enggak ada jawaban. Dia terus berdoa, mungkin dia pikir mesti genap seminggu kayaknya nih, 7 hari. 7 hari enggak ada jawaban. Tapi dia enggak berhenti berdoa karena dia tahu dia benar kok nanya ini. So dia doain terus sampai kapan juga Tuhan aku bakal tungguin. Hari ke-21 beneran Tuhan datang lewat kehadiran namanya malaikat Gabriel. Hadir di depan dia. Nah Gabriel juga tahu kali ya. Dia sudah menunggu lama. Jadi Gabriel langsung kasih tahu sama dia. Daniel, sebenarnya hari pertama kamu berdoa Tuhan sudah kirim aku. Tapi katanya waktu aku lagi on the way, busway, enggak ada ya. On the way ke sini, aku dicegat sama
penguasa Media Persia. Media Persia itu Iran sekarang ya. Makanya Israel tuh cuma takut sama Iran doang tuh. Ya, selalu memang dalam sejarah Iran ya sangat inilah. Nah, saudara, ditahan katanya sama Media Persia itu. Jadi aku mesti berperang dengan mereka. Makanya nggak nyampe-nyampe ke lo nih. Untung ada penghulu malaikat Mikael datang bantuin aku berperang. Sehingga ada Mikael ya saya bisa lolos dan ketemu kamu hari ke-21. So sorry ya, telat dikit. Ya disampaikan. Nah tapi dia begini, tapi nanti abis ini, abis saya ngomong nih pesentuhan buat bangsa Israel dan juga buat akhir zaman. Saya akan kembali lagi untuk bantuin Mikael berperang. Wow, itu kalau dibikin sinetron bagus tuh ya. Sinetron malaikat-malaikat gitu lagi berantem, berperang buat kita ya. Judulnya apa gitu ya. Peperangan di langit kedua, asik ya Bapak Ibu. Alam roh kan gitu. Nah makanya titip pesan juga bagi para pendoa-pendoa. Sebab Tuhan kan memang pakai pelayanan malaikat juga waktu kita berdoa kan ya. Kadang kita pelayanan orang kerasukan. Ya atau mau lari sana sini. Kita minta tolong kan malaikat tahan dia. Bikin dia diam di situ. Tiba-tiba kan diam. Ya malaikat yang nahanin dia. Nah itulah pelayanan malaikat ya. Jadi tolong juga katanya kalau pendoa itu berdoa jangan bikin bingung malaikat. Karena ada kan pendoa tuh kayak suka pelintat-pelintut kalau berdoa ya. Iya kan? Orang kerasukan dia bilang gini, aku ikat rohnya dalam nama Yesus. Diikat sama malaikat. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Disuruh lepas. Kata malaikat, ini yang benar diikat apa dilepas nih? Astaga, bikin capek aja ya, bikin sibuk aja nih. Terakhir dong, aku bakar dalam nama Yesus. Kata mereka, ya mana bisa dibakar ya toh. Roh mana bisa angus Bapak Ibu. Sudah pernah dengar roh angus gitu? Kalau roh angus ada ya. Tapi kalau roh angus gak bisa. Itu roh gak bisa mati. Cuma bisa dihukum selama-lamanya nanti. Jadi setan itu kan cuma bisa diusir, diikat ya. Disuruh pindah ke rayon lain. Oh apa sih ya. Disuruh pindah ke tempat lain ya. Ya, atau ditahan itu, tapi sudah tidak bisa bilang bakar, kita yang bisa dibakar oleh Roh Kudus. Tapi setan lu jangan suruh bakar, setan bingung gimana bakarnya bos. Ya, nah jadi tadi itu ya, saudara harus berdoa, terus berdoa karena ya tadi itu we don't know ya kenapa, mungkin waktu Tuhan atau mungkin saya yang belum siap terima sekarang, so saya terus berdoa sambil Tuhan terus meluruskan hati kita. Tapi ya itu tadi, ini kenapa ya? Apa yang nahan? Kita doa peperangan saudara ya. Terus berdoa, pokoknya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Titik, ya itu aja yang kita pegang. Dia tidak mungkin lupa karena dia bukan orang sehingga ada lupanya ya. Kita percaya Tuhan, bahkan dia turut bekerja. Bagian kita tuh berdoa sampai janji itu jadi kenyataan. Nomor 3 yang terakhir. Nah yang terakhir ini yang paling penting, makanya taruh nomor 3 Bapak Ibu. Yaitu ayat yang ke-18. Ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So nomor 3 setelah hormat sama Tuhan, berdoa. Nomor 3 itu ucap syukur. Ucap syukur itu suka disebut doa, tingkatan doa paling tinggi. Karena memang kalau sudah bersyukur berarti itu sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan kan. Bersyukur artinya saya sudah berdamai dengan Tuhan. Tuhan mau kasih kapan terserah Tuhan. Ya toh, kita berdamai dengan diri kita artinya pasti Tuhan tahu yang terbaik. Kita mengucap syukur berarti kita juga berdamai dengan orang-orang yang tidak baik itu. Karena kita bilang begini, apa sih yang mereka bisa lakukan kalau tidak seizin Tuhan. So aku bersyukur aja. Maka sudah berdamai dengan semua hal. Dan sudah berkata bahwa Tuhan itu pokoknya yang berdaulat dalam hidupku. Nah tapi ada satu hal penting yang saya mau share sama saudara tentang give thanks ya. Ternyata mengucap syukur itu adalah sebuah prinsip rohani yang membuat saudara berpindah dari keadaan kita hari ini, keadaan yang kurang, kepepet, tidak cukup, maka kita berdoa, dipindahkan ke alam, ke dimensi yang baru, yang jadi ibaratnya from not enough ke tempat yang namanya more than enough. Cuma terjadi di alam rohani memang, tidak kelihatan secara fisik ya. Nah di Alkitab itu, dalam kita ikut Tuhan, ada hal-hal yang cuma terjadi di alam rohani, tapi di alam fisik tuh kita tidak bisa lihat hari itu juga. Saya kasih contoh ya. Ada banyak sih, tapi salah satu yang paling gampang tuh misalnya soal baptisan. Kenapa saya dan Pak Gem selalu minta jemaat yang belum dibaptis harus baptis ya, baptis selam maksud kami kan, bukan baptis yang dulu ya. Karena bukan masalah doktrin selam atau percik,
Tapi berkatnya itu waktu kita di-selam secara dibaptis secara selam. Coba buka, minta tolong tayangin Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Memang kita tahu Roma 6 berkata kalau dibaptis itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi ayat ini menjelaskan why kamu mesti dibaptis dengan cara di-selam itu. Waktu itu Rasul Petrus setelah mereka dibilang, setelah dipenuhi Roh Kudus, dia khotbah, terus dia bilang gini, saudara-saudara, Yesus yang kalian salibkan berapa puluh hari lalu itu, dia memang ditentukan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia dibuatkan oleh Musa, Yoel. Terus, astaga, kita udah salah dong Om. Jadi kita mesti gimana nih Om? Ayat 38 berkata, Kisah 2 ayat 38, itu ayat berapa? Jawab Petrus kepadanya apa? Bertobatlah, jadi lahir baru, terima Yesus. Dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, for the remission of your sin, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi paket itu mesti 3 lengkap nih, bertobat lahir baru, lalu dibaptis, lalu maka kamu akan terima karunia Roh Kudus. Nah memang yang menyelamatkan ini yang nomor 1, sudah pasti ya, kita selamat karena kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kan masih hidup di bumi dan Tuhan mau kita dewasa. Nah kalau kamu mau ingin dewasa, bertumbuh jadi dewasa, kamu mesti ambil nomor 2 juga loh. Nggak bisa cuma bertobat lahir baru doang. Karena nomor 2 berkata begini, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Kata pengampunan, bahasa Inggrisnya kan remission. Dalam bahasa aslinya dipakai kata aphesis, A-P-H-E-S-I-S. Coba buka ya kan di Alkitab, di Eastword, di MySword udah ada semua tuh. Maka saudara akan ketemu 2 arti kata aphesis. Yang pertama, release from bondage, imprisonment, dan yang kedua, remission ya, pengampunan ya. Jadi pengampunan malah arti nomor 2. Tapi nomor 1 ialah dilepaskan dari segala belenggu, dikeluarkan dari penjara. Jadi waktu saudara dibaptis ya, jelas gitu. Waktu saudara diangkat di alam rohani, kamu itu kayak keluar dari penjara. Penjara apa? Ya penjara hidupmu yang lama. Kamu tuh kayak dilepaskan dari segala belenggu-belenggu. Belenggu apa? Ya belenggu-belenggu kamu yang lama. Di alam rohani itu yang terjadi. Makanya setan takut banget kalau kamu mau dibaptis. Sampai hari ini saya masih ada 2 keluarga yang mau dibaptis, tertunda terus ya. Karena bagi setan itu bahaya saudara. Itu modal awal untuk dia bertumbuh. Dikeluarin dari penjara soalnya. Nah habis sudah keluar dari penjara, mau masuk lagi, ya itu terserah dia sekarang. Tapi dari sisi Tuhan, di alam rohani kamu tuh dibebaskan. Walaupun kita tanya sama orangnya waktu dibaptis ya, waktu diangkat, gimana rasanya? Ya puji Tuhan aja. Puji Tuhan dan basah sih Pak. Ya iyalah, orang juga tahu dibaptis basah. Jadi dia kayak gak rasa apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Tapi kamu tuh gak tahu ya di alam rohani kamu tuh betul-betul kayak dikeluarin dari penjara loh. Ya. Nah di situ pentingnya baptisan itu saudara. Di alam rohani itu yang terjadi saudara. Lalu kan sekarang kita ajar, ayo sekarang ke gereja. Supaya kamu betul-betul menjalani hidupmu yang baru itu. Nah itu hukum-hukum rohani yang terjadi yang di luar, di secara fisik kita gak lihat. Sekarang soal ucapan syukur, di alam rohani ternyata waktu engkau bersyukur, engkau sedang memindahkan dirimu dari kondisi yang saat ini ya susah, ya berbeban. Tapi waktu engkau bersyukur, kamu sedang membuat di alam rohani, kamu itu dipindahin, memindahkan dirimu ke alam di mana engkau sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami mujizat. Maka cuma tunggu waktu aja, janji itu terjadi. Kondisi fisiknya terjadi saudara. Buktinya apa soal kuasa ucapan syukur itu? Banyak, saya pilih satu contoh lah. Misalnya waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di Israel waktu di Yerusalem. Kan hari sudah malam katanya. Kata murid-murid, guru sudah malam. Suruh mereka pulang. Masa sampai pagi di sini? Kata Tuhan Yesus, beri mereka makan. Kata murid-murid, gak ada makanan. Even ada duit ya, mau beli di mana? Kita ini tempat terpencil. Alfamart udah pada tutup semua gitu. Nggak ada juga waktu itu ya. Pokoknya nggak bisa guru, suruh pulang aja. Nggak, kasih mereka makan. Jadi mereka murid berpikir, gimana kasih makan? Ada nggak yang bawa makan di sini ya? Dicari-cari, nggak ada. Tapi ternyata di Yohanes 4 dikatakan ada seorang anak kecil yang masih bawa sisa makanannya. Atau sisa atau dia nggak makan, nggak tahu. Yaitu 5 roti dan 2 ikan. By the way, nama anak itu sudah diketahui kemarin ya. Sama orang Yahudi. Ada yang tahu nama anak kecil yang mempersembahkan 5 roti 2 ikan? Belum tahu ya? Makanya ikut ke Israel dong sama saya dan Bu Melani dan Pak Gam ya Bapak Ibu. Nama anak kecil itu ternyata Roti Boy. Yes.
Februari kemarin saya bawa grup ya ke Israel. Ternyata kata orang Israel, dia nggak datang sendiri, dia bersama sepupunya. Tahu nama anak sepupunya? Nggak tahu. Namanya Roti O. Alah, canda mulu nih orang Yahudi ya. Roti Boy, Roti O ya. Saudaraan. Memang kan sepupuan itu berdua ya Bapak Ibu ya. Pecah kongsi aja tuh. Nah, sini nak diminta sama guru. Terus aku makan apa? Yang udah kasih aja dulu. Dibawa ke Tuhan Yesus, terus Alkitab berkata, Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan dan dia apa? Dia ucap syukur. Father, I give you thanks for this. Aku ucap syukur untuk semua ini. Terus dia mulai bagi-bagi. Dia bagi-bagi ke 12 murid, enggak habis-habis. Murid jalan, terus dia bagi-bagi. Dan ternyata terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan bukan terjadi di tangan Tuhan Yesus saja, tapi terjadi di tangan murid-murid saudara. Karena waktu mereka bagi-bagi, enggak habis-habis. Sebab kalau sampai habis, sudah orang ke 5.000, mau balik lagi. Wih jauh kali. Habis ini. Jadi dia, tapi rupanya di tangannya pun enggak habis-habis. Sampai yang paling belakang. Sudah kenyang semua. Masih balikin, udah kenyang Pak, makasih Pak. Balikin malah sudah ya. Dan masih sisa 12 bakul saudara. Jadi satu murid dapat 1 bakul buat bawa pulang ya. Angpau bagi-bagi, capek juga soalnya. Jadi dari not enough, masa 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Tapi waktu diucapkan syukur, sesuatu yang ajaib terjadi dalam rohani. Mujizat terjadi. Maka waktu dibagi, terjadi pelipat gandaan demi pelipat gandaan. Sampai belakang lebih dari cukup. From not enough, at the end more than enough, saudara. Selalu kita mengucap syukurnya kadang-kadang di belakang. Kenapa tidak dari sekarang ucap syukur ya? Maka saudara sedang membuka pintu berkat dalam hidup saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan buat saudara. Buat Tuhan Yesus, haleluya. Ucap syukur selalu. Ya, dan tapi ingat selalu para hamba Tuhan, pemain musik boleh kembali. Tapi saya ingat ada ayat bagus sekali terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Sebelum AC-nya mati lagi. Waktu Tuhan berbicara di Yesaya berapa itu, Alkitab berkata begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kita tuh diajar Tuhan ya, kalau lagi berharap jangan sesukanya gitu ya. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang melakukannya buat kita. Kalau sudah tidak percaya, saya carikan ayatnya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu kita menghormati Dia, waktu kita terus berdoa dan kita mengucap syukur, segera kita lihat mujizat Tuhan. Amen. Minta haleluya. Saya rindu kita berdoa pada pagi hari ini sambil kita mengucap syukur ya. Karena pertolongan is on the way. Mujizat is on the way, saudara. Kita harus hanya beri ucapan syukur aja. Maka kita akan berimanya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Nyanyikan lagi dengan penuh iman. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan Yesus. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Mari
Kau berfirman dan sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. sekali lagi, amin. Yesus, ku percaya padamu. Mari sembah. Ya ralaba ya shando. Ikana worship. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Ucap syukur. We give you thanks, oh Lord. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidupku. Aku percaya. Oh, riaralaba ya shane. Musik aja terus mengalun. Musik terus mengalun. Berdoa sama Tuhan. Mujizat masih ada. Come on. Minta lagi sama Tuhan. Mungkin kamu sudah berhenti berdoa, kan udah lama gak dijawab. Tapi bukan berarti gak bakal dijawab. Cuma perlu bersabar sedikit lagi. Tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat berdoa. Oh rabahan daralabaralabaya shande. Belajar ucap syukur sekarang, belajar nyembah Tuhan. Jangan cuma bisa minta, gak pernah nyembah, gak pernah ucap syukur. Belajar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik, kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya. Come Holy Spirit. Bukankah tahun 2024 ini Engkau berjanji tahun ini akan menjadi the year of open doors. Tahun di mana Tuhan akan buka pintu-pintu. Bahkan Engkau berkata the year of sudden, tahun tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan menolong, tiba-tiba Tuhan melawat. Kami percaya Tuhan. Masih 6 bulan lagi ke depan ini Tuhan. 5-6 bulan ini kami percaya kami akan lihat mujizat Tuhan. Kami akan lihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk gereja kami yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, untuk kekeluargaan di tempat ini. Kami mau selalu unity ya Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan. Kami percaya kalau kami unity di rumah, di pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan berkat itu bahkan. Berkat diperintahkan oleh Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama, kami dari GBI Blok M segenap pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Miki Kambe untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan jemaat yang digembalakan. Haleluya. Dan pengumuman kedua, ada ibadah WBI pada tanggal 30 Juli. Berarti hari Selasa minggu depan di ruang sekolah minggu jam 7 sampai selesai. Ibadah untuk renungan akan dipimpin oleh saya sendiri. Dan dengan tema nantikan waktu Tuhan. Ya. Kemudian sebentar sore tetap ada ibadah di tempat ini jam 5 sore. Bapak Ibu yang punya saudara ataupun keluarga yang belum beribadah bisa datang sebentar sore jam 5 di tempat ini. Kemudian adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami GB Blok M? Bisa mengangkat tangannya, kami menyambut dengan penuh sukacita. Haleluya. Oh, ada di bangku sebelah kanan, deretan kedua. Selamat datang Ibu bersama keluarga mungkin atau teman. Kalau Bapak, Ibu atau saudara-saudari belum punya tempat yang tetap, kami mengundang supaya beribadah bersama-sama kami di jam 10 dan jam. Oke, kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita angkat amplop kita di tangan kanan kita dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk segala berkat ya Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami. Sebentar kami juga akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap persembahan kami, persembahan umum, persembahan ucapan syukur, perpuluhan semuanya Tuhan. Kami bawa Tuhan dengan hati yang penuh sukacita karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan menuju ke kotak yang ada di depan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God.
Silakan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita siapkan hati kita. Kekasih-kasih Kristus, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.